tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 10 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak, benar kan? Iya, iya. Oke ya. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarga. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tidak sampai hitungan jam dari penetapan KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat pertama kalinya kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Ucapan itu dibalas Prabowo Subianto dengan kunjungan 2 hari setelah penetapan. Karpet merah pun digelar demi menyambut Prabowo disertai pelukan keakraban. Secara terbuka Prabowo pun mengajak sahabat lamanya Surya Paloh bergabung ke pemerintahan. Selain itu penjajakan juga dilakukan Prabowo ke partai-partai lawan untuk bergabung ke koalisinya bersama dengan Gibran. Karpet merah koalisi Prabowo Gibran untuk partai lawan, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Mbak Lulu Nur Hamidah, politikus PKB. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Ketua DPW Nasdem Kang Saan Mustafa. Selamat malam Kang Saan. Malam, Nak. Seharusnya malam ini kita mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, tapi Bang Habibur Rahman tampaknya sibuk sekali ya. Jadi lupa mungkin hadir ke studio Political Show, tapi sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Oke, sudah ada Pak Wihadi, sudah bergabung. Terima kasih sekali Pak Wihadi. Ya, selamat malam, Diana. Terima kasih Pak Wihadi sudah meluangkan waktu ini menggantikan Bang Habib yang melarikan diri. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Wihadi. Tahu gitu Pak Wihadi ini yang kesini ya. Ada juga politikus PDI Perjuangan, Mas Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia, ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia. Tepuk tangannya mana teman-teman dari UI. Terima kasih sudah hadir, meskipun pemilunya sudah selesai, tapi kalian tetap punya suara ya, untuk menentukan nanti siapa-siapa saja yang bisa duduk di pemerintahan, karena masih ada 7 bulan lagi. Jadi kalian nanti bisa mengkritik, bertanya, mungkin mengeluarkan unek-unek, ini udah dukung paslon 1, paslon 3, tapi kok tiba-tiba mereka main asal lompat aja, tergoda untuk masuk koalisinya Pak Prabowo. Nanti teman-teman boleh mengkritik sesuka hati, gak apa-apa ya. Sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya akan putarkan dulu ini pernyataan dari Capres terpilih Pak Prabowo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak, benar kan? Iya, iya. Oke ya. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu mengajak ya, dan tadi dijawab oleh Pak Surya Paloh kemungkinannya 50-50 bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Saya mau ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, apakah kemudian Nasdem memang sudah mempertimbangkan 50-50 untuk bergabung ke koalisinya Pak Prabowo Gibran? Kenapa ya secepat itu ya? Iya, yang setahu saya ya. Secepat itu loh, secepat itu membuka waktu dirinya. Pak Prabowo datang ke Nasdem, dan saya juga ikut di dalam pertemuan itu, tidak ada satu kata pun itu dalam pertemuan itu terkait dengan soal pertama tadi ajakan untuk bergabung, yang kedua juga pembicaraan terkait dengan soal apa Nasdem gabung dengan koalisinya Pak Prabowo, maupun juga tawaran dari Pak Prabowo untuk gabung dengan koalisi. Jadi nggak ada. Jadi dalam pertemuan itu nggak ada? Dalam pertemuan itu nggak ada sama sekali. Terus Cuma dua hal. ngomongin apa? Dua hal aja. Pertama terkait dengan soal tadi
apresiasi Pak Prabowo terhadap Nasdem terkait dengan soal ucapan selamat. Ya. Yang kedua terkait dengan soal persahabatan Pak Prabowo dengan Pak Surya yang sudah berjalan lebih dari 40 tahun. Oke. Selebihnya itu bicara dalam konteks soal kebangsaan saja. Jadi tentang potensi bangsa, masa depan bangsa, tentang demokrasi. Jadi nggak ada sama sekali itu terkait dengan soal ajakan itu. Oke. Nah, ajakan itu kan terlontar spontan ketika konferensi pers selesai pertemuan. Itu spontan ya? Ya, itu spontan aja ajakan dari Pak Prabowo, Oke. mungkin juga godaan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan. Jadi karena saya ngikuti dari ini sampai akhir. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan begitu cepatnya Ketua Umum Anda, Nasdem adalah pengusung utamanya Anies Baswedan. Capres dan cawapresnya saja belum mengucapkan mengakui kekalahannya, masih mau menggugat ke MK. Tapi Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh, langsung mengucapkan selamat, menjadi Ketua Umum pertama yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Terus kemudian membuka pintu kantornya, memberikan karpet merah. Itu cepat sekali loh. Ya, kalau orang Situasi politik berubah di Nasdem. Orang mau datang ke Nasdem kan nggak ada masalah. Kita nggak dalam posisi mengundang, mau datang nggak ada masalah kan. Sore selang beberapa jam Pak Anies juga datang. Tapi Pak Anies nggak pakai karpet merah disambutnya. Karena kan waktu itu udah banyak anak yatim, itu udah tertutup itu ruangan yang anak yatim, makanya masuknya lewat KP Orator kan. Tapi Pak Anies di dalam itu lebih dari 4 jam. Karpet biru. Jadi lebih dari 4 jam kita ngobrol. Kalau Pak Prabowo kan kurang 1 jam, Pak Anies lebih dari 4 jam. Dari sebelum buka sampai hampir jam 10 lewat, itu masih di sana ngobrol. Oke. Jadi nggak ada hal yang luar biasa. Oke, tapi Anda katakan tadi bahwa ini adalah ajakan spontan ya. Informasi yang kami dengar sebetulnya Pak Surya Paloh sudah bertemu 4 kali dengan utusannya Pak Prabowo sebelum penetapan KPU. Setelah pasca penghitungan quick count. Jadi kemarin hanya pertemuan formalitas saja. Sebelumnya sudah ada utusannya Pak Prabowo yang datang ketemu Pak Surya Paloh 4 kali. Jadi pertemuan kemarin itu hanya formalitas saja. Legalisasi atas kesepakatan yang sudah dicapai antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh melalui utusannya itu. Jadi itu bukan ajakan spontan, Kang Saan. Ya, soal utusan saya nggak tahu ya, soal utusan siapa yang datang, apa pembicaraan dan sebagainya. Tapi yang saya saksikan dan saya tahu itu, Pak Prabowo juga didampingin oleh para fungsionaris Gerindra. Tidak ada dari tim koalisi ya, dari tim koalisinya Pak Prabowo kan itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Nasdem belum pernah mengambil sebuah keputusan terkait dengan bergabung atau tidaknya dengan. Tapi Pak Surya tadi bilang 50-50 chance-nya, kesempatannya tuh 50-50. Yang namanya 50-50 kan masih ada 7 bulan ke depan ya. Berarti 50-50 itu setengah-setengah. Ya. Artinya setengah sudah mempertimbangkan masuk. Setengah belum mempertimbangkan masuk. Ya, kan artinya sudah setengah nih mempertimbangkan untuk masuk, Kang Saan. Iya kan masih ada waktu 7 bulan ke depan. Itu kan waktu untuk coba kita hitung, kita kalkulasi dan lain sebagainya. Kenapa kemudian harus 50-50? Kenapa sudah mempertimbangkan 50% untuk bergabung? Apa yang menjadi daya tarik begitu? Sampai Pak Surya bilang, oh 50-50 kita akan bergabung. Pasti kan ada dong faktor penariknya. Kita nggak pernah bicara tadi, sekali lagi nggak ada faktor penarik misalnya orang berspekulasi bahwa Nasdem akan mendapatkan menteri misalnya. Kita nggak pernah terpikir itu. Oke, saya mau ke Pak Wihadi aja langsung karena nggak dibantah ataupun nggak dibenarkan oleh Kang Saan ya. Tapi kita agak sulit mempercayai bahwa ini ajakannya ajakan spontan. Pak Wihadi, saya langsung aja deh bahwa setelah pengumuman quick count itu ada 4 kali pertemuan yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan utusan Pak Prabowo. Saya sebut aja utusannya namanya Ketua Harian Partai Gerindra Bang Sufmi Dasko Ahmad. Itu udah bertemu 4 kali dengan Pak Surya Paloh begitu. Ini adalah bagian dari upaya Gerindra untuk melakukan lobby politik ke Nasdem? Saya malah nggak tahu itu pertemuannya. Oh kan saya nggak tahu, malah Nana yang tahu kan saya nggak tahu itu. Saya tidak terinfo itu. Tapi kalau yang namanya kita di DPR itu kan kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dengan teman-teman Nasdem juga kita selalu berkomunikasi, ya dengan teman-teman PDI Perjuangan juga berkomunikasi, dengan teman-teman PKB berkomunikasi. Dari semua partai kita berkomunikasi dengan baik, dan apalagi kalau disebutkan Pak Asmindasko sebagai wakil ketua DPR. Jadi saya kira pertemuan-pertemuan yang mungkin di lintas partai di DPR itu
itu akan selalu terjadi selama ini. Oke, Pak Wihadi, tapi kedatangan Pak Prabowo ke Nasdem Tower itu adalah bagian dari lobi politik yang dilakukan oleh Gerindra ya untuk bisa merangkul Nasdem ya? Nggak mungkin itu cuma silaturahmi aja, nggak mungkin, karena itu bukan buka puasa Pak Wihadi. Itu siang-siang. Ya, jadi kan sebenarnya begini, kalau kawan lama mau berkunjung itu kan bisa setiap saat kan, tidak harus nunggu buka puasa kan. Ya kan, karena mungkin kan waktunya disesuaikan, bisanya kapan gitu kan. Kawan lama udah 40 tahun dan saya kira ini juga suatu persahabatan. Dan satu hal lagi memang bahwa Pak Prabowo kan selalu kalau kata-kata tadi mengajak, dan memang kan Pak Prabowo ini kan dari awal pada saat pidato kemenangan juga mengajak seluruh elemen bangsa, artinya kan semuanya untuk membangun negara ini. Jadi ini saya kira pertemuan yang memang apa yang sudah disampaikan itu ya seperti itulah kira-kira pertemuan itu. Baik Pak Wihadi, artinya memang Pak Prabowo ingin mengajak ya sahabat lamanya yang 40 tahun ini bergabung ke pemerintahan. Karena tadi di konferensi pers kan Pak Prabowo bilang kalau mengajak ya saya udah mengajak dari lama. Berarti memang ingin mengajak ya. Pak Prabowo ingin mengajak Nasdem bergabung. Mengajaknya Pak Prabowo itu malah sebelum adanya Pilpres, sebelum ada pemilu. Sekarang mau mengajak lagi nggak? Mengajak kawan lamanya itu nggak? Saya kira kan kalau dari platform yang jelas bahwa Pak Prabowo kan selalu dalam kemarin saya tegaskan lagi pada saat pidato kan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun negara ini. Nah, membangun negara ini kan siapa saja bisa kita diajak untuk membangun kan, tidak harus kita ini bicaranya harus mengajaknya itu kan mengajak bersama-sama atau mungkin mengajak yang bersama-sama untuk membangun. Itu kan ada suatu ajakan untuk membangun. Anggapnya bahwa pemilu ini sudah selesai, kita sudah tidak lagi kita harus melakukan persaingan, terus kemudian saling masing-masing tim saling mengatakan kejelekannya dan segala macam, terus selesai di situ ya selesai kita ajak semuanya untuk membangun negara ini. Pemilunya belum selesai kan, masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi Pak Wihadi. Itu yang dibilang bahwa terlalu cepat kalau misalnya kemudian Nasdem mempertimbangkan 50-50 bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Jadi begini, kalau kita melihat pemilu yang sekarang ini kan penghitungan suara sudah selesai dengan rekapitulasinya yang dilakukan rekapitulasi resmi. Selesai. Artinya penghitungan secara faktualnya selesai. Permasalahan hukum masih belum selesai karena ada gugatan MK. Iya betul, karena itu memang ada diatur dalam undang-undang pemilu di mana yang merasa bahwa ada kecurangan atau ada hal-hal yang mereka tidak puas, bisa mereka melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan bukan hanya di Pilpres. Pileg pun juga demikian bisa. Jadi kita lihat sekarang ada beberapa caleg-caleg DPR RI yang melakukan gugatan juga. Gitu. Jadi ini kan diberikan ruang di Undang-Undang Pemilu memang. Jadi saya kira kalau kita bicara selesai, penghitungannya sudah selesai dengan adanya rekapitulasi. Oke, saya mau ke Mbak Lulu dulu ya, nanti saya kembali lagi ke Pak Wihadi. Tahan dulu Pak Wihadi, Mbak Lulu saya ingin tanya ya, PKB ini dikasih tahu Nasdem nggak kalau Nasdem komunikasi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo? Ada komunikasi nggak? Nggak tahu ya, kalau sejauh ini sih nggak ada cerita soal itu dan... Berarti nggak ada komunikasi ya? Ya, karena udah jalan sendiri-sendiri ya? Masing-masing udah punya gamenya sendiri lah, jadi saya kira kita menghargai proses yang terjadi di sana. Maksudnya masing-masing sudah punya gamenya sendiri nih apa? Sudah punya arah politiknya sendiri karena pemilu udah selesai. Jadi Pak Wihadi ketawa-ketawa nih di belakang nih. Karena pemilunya udah selesai, jadi ya udahlah kita mengambil langkah politik masing-masing. Enggak begitu. Gitu. Nasdem itu punya daulat sendiri. Ya, PKB juga? Iya dong. Oke, jadi nggak perlu saling memberitahu? Ya saya tidak tahu ya, kalau sebelumnya sih mereka itu ngerti, tetapi kalau konteksnya akan menerima misalnya Pak Prabowo apa itu kan ya tidak harus laporan konteksnya. Nggak laporan sih, berkomunikasi aja. Masih koalisi perubahan nggak? Masih. Katanya mau koalisi perubahan sampai di pilkada, tapi masa? Ya masih. Mendapatkan tawaran dari Pak Prabowo nggak komunikasi? Emang sama ada tawaran? Emang ada tawaran? Ada tawaran, nggak mungkin. Kita fokus ya, kalau PKB itu memang kita fokus karena memang kita membawa beberapa soal lah ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang tadi membuat beda itu ya karena ke MK ini dua hal ya, selain sengketa yang katanya dengan Pileg, di situ ada Pilpres dan cawapresnya itu adalah Ketua Umum PKB. Jadi itu yang membuat beberapa hal yang beda lah. Jadi kita nggak mungkin juga kemudian terlalu cepat
untuk bikin statement yang terkait dengan hasil rekap dan seluruhan proses pemilu ini, karena memang kita punya catatan-catatan dan kita juga fighting for justice di Mahkamah Konstitusi. Ada 16 juta rakyat Indonesia yang memberikan kepercayaan ke PKB, tapi juga versi KPU ada 40 juta lebih dan itu bisa lebih ya yang percaya kepada Amin, dan semuanya meminta agar ada koreksi. Oke, jadi PKB tidak ingin terlalu cepat ya? Ya, karena memang belum selesai. Karena belum selesai, tapi menurut Nasdem sudah selesai. Menurut Nasdem sudah selesai kan? Kan udah KPU udah menetapkan. Oke. Bahwa Tapi Nasdem, ini capres-capresnya bilang belum selesai, Nasdem, PKB belum selesai loh. Teman koalisinya bilang belum selesai loh. bahwa ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal pasangan Amin. Nasdem juga terlibat. Pengacara-pengacara bahu Nasdem ikut. Amin itu ada Muhaimin Iskandar. Kan ikut di situ. Ikut juga menanganin sengketa soal Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada sengketa soal pileg, ada sengketa soal ini. Bahwa KPU sudah menetapkan, setelah itu ada proses-proses lanjutannya yang memberikan ucapan selamat itu tidak hanya kepada calon presiden yang ditetapkan KPU, tapi juga terhadap partai politik. Nasdem juga mengucapkan ucapan selamat yang sama kepada partai-partai yang tapi dianggap terlalu cepat itu. Karena prosesnya belum selesai kalau menurut PKB. Menurut teman koalisinya itu prosesnya belum selesai, masih ada di MK. Justru kita harus punya kan gini. Atau memang udah jalan sendiri-sendiri, Kang? Enggak, dalam konteks gini loh, dalam konteks partai ya, dalam konteks kepartean, kita tentu punya banyak pertimbangan masing-masing. Dalam konteks koalisi ya kita tetap bersama. Misalnya apa buktinya misalnya gini. Buktinya komunikasi hubungan baik antar partai koalisi maupun juga dengan calon presiden dan wakil presiden, Nasdem tetap berjalan dengan baik. Tadi ditunjukkan juga pada publik semua. PKB kecewa nggak sih? Nasdem sudah ya berdaulat sendiri, membuka komunikasi. Enggak lah, kan masa nggak kecewa? Teman perjuangan loh dari awal. Enggak juga, juga iya. Karena memang kita udah punya aturan main kan. Jadi antar sekjen juga sering ketemu, kemudian juga elit partai sering ketemu. Jadi yang terkait dengan koalisi perubahan, konteksnya Amin itu clear. Nah soal kemudian Nasdem sebagai partai politik punya sikap terhadap hasil pemilu ya, apalagi misalkan pileknya gitu ya, itu monggo aja lah. Oke, tapi yang kami dengar selain Nasdem yang didekati, PKB juga sudah didekati juga oleh Pak Prabowo. Bahkan sudah ada utusannya Pak Prabowo yang datang bertemu langsung dengan Pak Muhaimin. Ya bagus. Gimana itu? Tapi bedanya yang ini dipublish, yang PKB nggak dipublish. Ya saya kira kita mengembangkan silaturahim ya. Tapi kalau konteksnya itu kita nggak tahu karena memang tidak ada pembicaraan. Jadi konteksnya silaturahim ya? Saya tidak antara tahu. utusannya Pak Prabowo dengan Muhaimin. Karena memang kita nggak dengar sih, nggak dengar. Jadi kalau misalkan orang kepengen punya celah untuk silaturahmi mungkin, tetapi saya tidak tahu karena official itu tidak ada. Tapi PKB mempertimbangkan nggak, kalau Nasdem kan sudah 50-50 ya, mempertimbangkan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Kalau PKB gimana? PKB nggak ada sejarah menjadi oposisi loh. Iya, sepanjang berdiri itu 20 tahun tapi di kita bawahnya punya waktu Caimin. 7 bulan. Ini kita bilang kita ini masih fight ya. Kita masih menuntut bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar akan bisa menghadirkan keadilan. Di sisi lain saya beberapa kali bilang ada aspirasi lain di luar jalur Mahkamah Konstitusi, termasuk guru besar itu mengirimkan surat minta ketemu dengan ketua umum kita. Harus ada langkah-langkah politik juga di parlemen yang itu dilakukan. Untuk apa ya? Untuk audit demokrasi kita, untuk perbaikan sistem ke depan dan melalui angket. Jadi saya kira dalam 7 bulan ke depan sangat dinamis. Ya? I think so. Oke, Nasdem karena belum jelas nih. Sampai PKS juga belum jelas nih. Jadi gimana? PKB angkat sendirian? Ya enggak dong. Kalau kesedihan sih enggak. Itu kalau mekanisme itu bisa dengan berdua. Tetapi kalau mau ini berhasil tentu tidak bisa sendiri ya. Oke, artinya PKB masih wait and see sampai 7 bulan ke depan. Tidak menutup pintu juga kalau ditawari masuk koalisinya Pak Prabowo ya? Tidak menutup pintu kan? Kalau Nasdem kan 50-50. Kalau PKB gimana? Menutup pintu apa membuka pintu, Mbak? Tidak menutup pintu, tidak membuka pintu. Oke, karena 50-50. apa? Semua bisa terjadi. Oke, 50-50 juga berarti Tidak. Saya tidak mengatakan 50-50, beda dong. Karena kita masih mengajukan gugatan. Kita tidak tahu apa hasilnya ketika MK misalkan memutuskan apa. Ya. Who knows? Ya, berarti politik cair lah ya. Kita lihat 7 Kok bulan mesti ke depan. cair? Belum cair ini. Kita masih berjuang. Berjuang sampai titik akhir. Nah, itu yang berjuang saya PKB doang nih. Nasdem udah enggak. Koalisi perubahan dong. Koalisi perubahan. Saya mau ke PDI Perjuangan. Mas Bima udah senyum-senyum. Yang didatengin bukan hanya Nasdem sama PKB. PDI Perjuangan juga didatengin. Kita lihat nih artikel
berikut ini. Bahkan sudah ada fotonya. Kita lihat bersama, nanti saya mau tanya ke Pak Wihadi. Langsung cepat ini koalisinya Pak Prabowo untuk mendekati partai-partai lawan. Oke? Sudah ada artikelnya? Gercep. Bisa di Prabowo jenguk elit PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe awal Maret ini. Jadi bendahara umum PDI Perjuangan Bang Oli Dondo Kambe ini sempat dirawat di salah satu rumah sakit begitu ya. Dan pada saat itu Pak Prabowo Subianto di awal Maret kemudian menengok Pak Oli Dondo Kambe yang juga Gubernur Sulawesi Utara. Saya mau tanya dulu ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, kami dengar upaya Pak Prabowo menjenguk Pak Oli Dondo Kambe ini adalah bagian dari upaya untuk bisa menjalin komunikasi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena sudah masuk ke semua pintu, Bu Mega belum mau ketemu ini dengan Pak Prabowo. Jadi mungkin dengan menjenguk Bang Oli, itu pintunya bisa terbuka untuk bisa komunikasi dengan Bu Mega. Silakan Pak Wihadi. Ya, orang yang namanya bersilaturahmi dan kemudian ada sahabat yang sakit, ya kalau dijenguk, apakah memang kalau sudah menjadi presiden terpilih tidak boleh menjenguk teman yang sakit kan? Jadi kan bisa saja menjenguk teman yang sakit itu. Jadi ini kan satu hal yang memang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo ini bisa menjenguk siapa saja, bahkan beberapa rakyat yang seringkali bersentuhan dengan Pak Prabowo juga akan datang menjenguk kalau apabila ada yang sakit atau ada hal-hal yang memang perlu dijenguk. Jadi saya kira ini adalah merupakan kegiatan silaturahmi biasa Pak Prabowo ya dalam menjenguk orang sakit ya. Oke, agak betul orang yang sakit Bang Oli. Oke, ini kebetulan yang sakit adalah bendahara umum PDI Perjuangan, salah satu orang dekatnya Bu Mega gitu ya. Sangat kebetulan, banyak sekali kebetulan dalam politik. Saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tapi seberapa penting sebetulnya merangkul PDI Perjuangan untuk koalisinya Pak Prabowo? Begini, saya sekali lagi saya katakan bahwa permasalahannya adalah Pak Prabowo ini kan ingin bahwa yang namanya dalam membangun negara ini semua elemen bangsa itu terlibat, ya. Nah, keterlibatan itu apakah itu nanti dalam koalisi atau tidak koalisi, tapi keterlibatan dalam pembangunan itu penting platformnya ke depan, gitu kan? Jadi ini adalah yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dalam setiap kesempatan ini kan. Jadi ini tidak perlu kita sebelum 7 bulan ya, kita belum tahu ya kan, tapi yang terjadi adalah bagaimana Pak Prabowo menginginkan bahwa pembangunan Indonesia ini akan berjalan. Oke, Pak Wihadi, Anda belum jawab pertanyaan saya. Jadi seberapa penting Pak Prabowo merangkul PDI Perjuangan dan betul nggak bahwa Pak Prabowo ini berkali-kali ingin ketemu Bu Mega? Ya itu jawaban saya adalah memang seperti itu. Jadi itu adalah penting atau tidak penting. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa. Oh, jadi untuk kepentingan bangsa penting. Nah, itulah yang terjadi, bahwa untuk kepentingan bangsa ini semuanya kita seluruh elemen kita membangun bersama gitu kan. Nanti di posisi yang mana itu bisa saja gitu. Baik, saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto sudah membenarkan ya bahwa beberapa kali sebetulnya Pak Prabowo sudah minta bertemu dengan Bu Mega. Saya putarkan pernyataannya Pak Hasto Kristianto. Tadi Pak Wihadi nggak membenarkan, tapi Sekjen PDI Perjuangan membenarkan. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Sekjen PDI Perjuangan. Demikian pula antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi. Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama dengan PDI di dalam melawan rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, kalau ketemu nggak masalah. Jadi kenapa Bu Mega ini nggak mau ketemu sama Pak Prabowo? Udah berkali-kali Pak Prabowo minta waktu lewat berbagai jalur yang kita dengar. Jadi masalah pertemuan silaturahmi antar pemimpin saya kira
itu penting ya. Tidak ada suatu persoalan apalagi ini di bulan Ramadan juga pertemuan yang sifatnya pribadi. Tapi begini, Nana, saya kenal Pak Prabowo 2 kali Pilpres kalah. Ya. Itu saya kebetulan waktu itu salah satu yang mengajak Prabowo untuk hadir di pelantikan Pak Jokowi. Betul. Baik itu 2014 maupun 2019. Ya. Karena saya termasuk dari tim sukses Pak Jokowi waktu itu. Jadi ada kebesaran hati Pak Prabowo dalam situasi kalah untuk bisa ketemu dengan lawan kontestasinya. Ini dalam situasi menang ingin bertemu dengan Bu Mega loh. Ya, kalau Ibu Mega saat ini memang masih di dalam tahapan-tahapan kontestasi ini sampai bagaimana finalisasi perolehan suara capres nanti selesai. Oke, di MK Karena berarti. kan ada kecenderungan pertemuan-pertemuan pribadi yang seperti dikatakan Mbak Lulu, kemudian teman-teman, pertemuan-pertemuan pribadi ini kemudian dipersepsikan mengandung berhal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan pemilu yang saat ini belum selesai, baik itu di Pileg dan Pilpres. Kalau mengenai masalah Ibu Mega, tentu Ibu Mega tahu persis kapan harus bertemu dan dengan siapa dan timingnya itu seperti apa. Berarti pada saatnya akan bertemu? Pada saatnya pasti ketemu. Pak Prabowo dengan Bu Mega? Bu Mega akan membuka pintu? Pasti akan ada pertemuan dalam kaitan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan tidak ada satu masalah personal. Masalah personal. Personalnya dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi pun kita akan melihat perkembangannya. Oke, oh berarti sekarang udah mau nanti ketemu dengan Pak Jokowi? Itu adalah Ibu Mega sendiri akan tahu atau persis. mungkin Bu Mega mau ketemu dengan Pak Prabowo tanpa ada keterlibatan Pak Jokowi? Begini, jangan dipersepsikan bahwa antara ketemu dan tidak ketemu itu merupakan sesuatu yang paling penting. Yang terpenting adalah dalam konteks dan konten apa situasi sekarang ini perlunya pertemuan para pemimpin itu, kan itu. Kalau memang itu dalam silaturahmi, situasi Ramadan atau akan Idul Fitri itu hal yang biasa. Tetapi pertemuan dalam konteks saat ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang menyertai sebelumnya. Bahwa proses wacana publik, proses persepsi publik pada situasi Pileg dan Pilpres kemarin ada harapan-harapan masyarakat yang dititipkan Bu Mega selaku seorang tokoh, selalu seorang figur ketua umum yang memimpin partai politik mendapatkan 25 juta. Ya, ini menyertai mengikuti figur seorang Bu Mega. Begitu juga seorang Ganjar yang dipilih kurang lebih sekitar 16% lebih. Itu saya hitung 30 juta. Jadi pertemuan antar tokoh itu mengandung konsekuensi bagaimana suasana batin dari para pengikut ini harus pendukung harus dijaga. Misalnya tiba-tiba ketemu Pak Prabowo, tiba-tiba ketemu Pak Jokowi. Selama suasana kebatinan masih melihat persepsi harapan yang belum selesai, selama tahapan pemilu ini juga belum diputuskan siapa penang capres dan cawapres, siapa pemenang pemilu legislatif dan pemilu legislatif dalam pengertian jumlah kursi. Jadi Pak Bu Mega akan ketemu Pak Prabowo setelah nanti tahapan di MK selesai, setelah nanti sudah reda harapan dari para pendukung, gitu kan maksudnya? Jadi begini, bahwa pertemuan para tokoh dalam situasi sebelum kontestasi, setelah kontestasi itu harus diukur kadar hubungan dan jarak hubungan dari para pengikut-pengikut yang memberikan harapan. Misalnya begini, sekarang siapa yang mencoblos Ganjar Pranowo Pak Mahfud? Siapa yang mencoblos Pak Prabowo sama Mas Gibran? Siapa yang mencoblos Mas Anies dan Muhaimin? Ini kan ada satu harapan. Ini kan ada suatu kehendak yang dititipkan. Kan kemudian tidak bisa kemudian harapan-harapan ini diselesaikan oleh berdua, bertiga, berempat. Ada sesuatu yang dititipkan dan harapan itu sampai hari ini belum selesai. Jadi saya masuk akal kalau sampai hari ini belum ada pertemuan, tentu kesadaran penuh dari para pemimpin. Keinginan Pak Prabowo kita apresiasi. Karena dalam posisi perhitungan elektoralnya, rekapnya, beliau menang, ingin membangun satu kesejukan, kita hargai. Namun bagi yang belum bertemu pun, kita juga menghargai bagaimana positioning diri para pemimpin ini terhadap para pendukungnya.
tidak sesederhana itu. Ya, harus Karena menjaga dia perasaan adalah- mendukung. Saya udah dapat poinnya. Ada posisi fungsional beliau. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, upaya dari Pak Prabowo untuk bisa menggalang kekuatan dari lawan-lawan politiknya dalam payung koalisi besar, apakah ini untuk mengurangi dominasinya Pak Jokowi di masa yang akan datang? Jangan dijawab dulu Mas Adi, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.